Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Lamarali Imam dengan NIM 43124111 akan mempresentasikan tugas pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Pak Agung Hidayah MM. Dengan topik materi, harga minyak dunia menurun setelah Iran Israel sepakati gencatan senjata. Berita ini didapat dari CNN Indonesia pada tanggal 27 Juni 2025. Latar belakang terjadi yang pertama adanya terjadinya konflik Iran-Israel berlangsung selama 12 hari. Pada tanggal 13 Juni 2025, Israel melalui IDF atau Pasukan Pertahanan Israel dan Badan Intelijen Mossad melancarkan serangan ke markas IRGC atau Iran di Suriah, memicu kekhawatiran gangguan pasokan minyak. Lalu pada tanggal 15 Juni 2025, Iran melalui RGC atau pasukan Garda Revolusi Iran didukung oleh kelompok militan seperti Hizbullah, Hamas, dan milisi Syiah di Suriah dan Irak melakukan serangan ke Israel menggunakan lebih dari 300 drone dan roda. Pada tanggal 20 Juni 2025, Israel membalas dengan serangan ke wilayah Iran dekat situs nuklir. Lalu pada tanggal 23 Juni 2025, Iran melakukan serangan balasan terhadap pangkalan AS di Qatar. Lalu pada tanggal 24 Juni 2025, terjadi gencatan senjata. Dari konflik tersebut, ancaman penutupan Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak. Lalu, ketegangan geopolitik pun naik, sehingga menaikkan premi risiko pada harga minyak global. Momen kunci gencatan senjata. Gencatan senjata yang diumumkan pada 24 Juni 2025, Amerika Serikat memfasilitasi gencatan senjata antara Iran dan Israel, didukung oleh tekanan diplomatik internasional, sehingga turunnya ketegangan langsung berdampak pada harganya minyak. Dampak langsung ke harga minyak. Dari sudut reaksi pasar, yang pertama adalah penurunan mendadak. Harga Brent turun ke sekitar 67 per barel. WTI turun ke sekitar 64 per barel. Penurunannya mencapai 6% dalam sehari, 12% dalam seminggu. Yang kedua ada redanya premi risiko geopolitik. Analisis dari TPI mencatat bahwa premi risiko geopolitik telah sepenuhnya hilang. Lalu menurut Goldman Sachs menilai probabilitas gangguan pasokan kini di kisaran 4% dalam 3 bulan ke depan. Lalu ada faktor penurunan tambahan. Yang pertama ada kenaikan pasokan OPEC. OPEC meningkatkan produksi sekitar 411.000 bph mulai Juli. Lalu kedua ada permintaan global melemah, yaitu dengan pertumbuhan permintaan terutama dari Cina melambat karena aktivitas pabriknya turun. Mekanisme perubahan harga. Yang pertama ada premi risiko geopolitik. Di saat krisis, trader menaikkan harga untuk mengantisipasi gangguan. Saat tenang, premi ini dihapus. Yang kedua ada cadangan pasokan alternatif. Produksi non-ME dari AS, Brasil, dan lain-lain mampu meredam ketegangan regional. Ketiga ada pengaruh OPEC dan stok. Peningkatan pasokan dan cadangan mencegah pergerakan harga ekstrim. Implikasi dan prospek. Jangka pendeknya, stabilitas sementara harga Brent antara 67 sampai 68 per barel. Lalu, pilihan kebijakan OPEC dan data permintaan selanjutnya akan mempengaruhi harga. Jangka panjangnya, pasar menunjang ketahanan terhadap krisis Timur Tengah karena diversifikasi pasukan global dan teknologi analitik yang lebih baik. Risiko yang terus ada. Meski gencatan senjata, ancaman gangguan seperti penutupan Selat Hormuz masih mengintai kalau konflik kembali memanas.
Lalu rekomendasi untuk investor dan perusahaan. Yang pertama waspadai resiko geopolitik residual. Yang kedua pantau rapat OPEC. Yang ketiga analisis data fundamental. Seperti permintaan Cina dan tingkat stok minyak global. Lalu untuk kebijakan energi di Indonesia, cermati fluktuasi harga. Lalu percepat diversifikasi pasokan dan pengembangan cadangan strategis. Kesimpulannya, gencatan senjata Iran dan Israel yang diumumkan pada 24 Juni 2025 berhasil meredam ketakutan pasar terhadap gangguan pasokan, sehingga harga minyak global turun tajam dan mulai mencerminkan pola pasokan dan permintaan yang lebih fundamental. Selain itu, langkah OPEC dan kekuatan pasokan alternatif semakin menunjang bahwa geopolitik di Timur Tengah semakin tidak terlalu dominan dalam menentukan harga minyak. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.